Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak yang terhormat para juri Top Digital Award 2024 dengan Bapak Edi Suryarso selaku moderator. Terima kasih atas waktunya Pak. Bapak Asari Abidin, kemudian Pak Gunawan Rujito, Pak Dr. Muhammad Jumadi. Selamat kenal Bapak. Perkenalkan kami dari Agama Salatiga bersama dengan tim kami di sini. Tim pengelola teknologi informasi Agama Salatiga akan mempresentasikan transformasi digital untuk mencari keadilan dengan L7 Smart Mediasi PA Salatiga. Mengawali presentasi ini, kami mohon izin untuk mendemonstrasikan YWL kami Pak, biar kami semangat semua. Teman-teman mohon berdiri. PA Salatiga, Smart, Siap, Melayani, Akuntabel, Respect, Transparan. Korupsi? No. Integritas? Yes. TDA? Pasti bisa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Untuk materi presentasi kami mohon izin untuk diberi akses untuk share screen Bapak. Baik. Dari Agama Salatiga merupakan pengadilan di tingkat pertama di Mahkamah Agung yang terletak di Kota Salatiga Bapak. Tugas pokok pengadilan Agama Salatiga yaitu mengadili perkara tertentu antara orang Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Saya mohon izin untuk agak cepat saja karena slide tentunya sudah Bapak pegang. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan Agama Salatiga memiliki 3 misi: meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas aparatur, kemudian meningkatkan kredibilitas. Tetapi yang poin pertama ini sangat penting kami sampaikan adalah bahwa kita meningkatkan kualitas berbasis berbasis teknologi informasi. Untuk membuat kawan-kawan kami semangat dalam mencapai visi misi ini, Bapak, para penguji, juri PA Salatiga mengangkat moto SMART yang dipedomani dari nilai-nilai instansi atau budaya instansi. Kami perlu sampaikan bahwa SMART itu adalah sigap, melayani, akuntabel, respect, dan transparan. Kami juga mempunyai tagar Pak, integritas dari hati. Dan alhamdulillah tahun 2023 kita memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Barangkali untuk ini tidak kami sampaikan lebih lanjut. Jumlah perkara yang diterima sepanjang tahun 2023 adalah 421 perkara. Kami putus 400 perkara, dan perkara e-court atau peradilan elektronik sejumlah 315 perkara atau lebih kurang 75%. Sedangkan hingga Oktober ini telah masuk 276 perkara, diputus 232 perkara, dan 250 perkaranya dilakukan secara elektronik. Ini artinya 91% sudah kita tangani secara elektronik. Berarti penggunaan e-court ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ya, strategi yang diterapkan oleh penagama dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu mengupayakan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara dan persidangan. Kita menggunakan teknologi informasi, dan adanya teknologi ini membuat proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan TI fokus membuat para hakim dan petugas kami menjadi lebih fokus dalam melayani dan meningkatkan kualitas perkara itu sendiri. Yang kedua, peningkatan efektivitas administratif di kepaniteraan juga dilakukan melalui teknologi informasi. Jadi kepaniteraan ini yang mengelola administrasi perkara, mereka lebih terstruktur, lebih transparan, dan adanya sistem arsipannya digital juga, kemudian manajemen berbasis teknologi informasi. Dokumen-dokumen yang tadinya sangat tebal itu bisa diakses dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital mereka. Hal ini tentunya meningkatkan juga pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Kemudian kedua strategi ini kita wujudkan dengan mengimplementasikan sistem informasi penyusunan perkara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, e-court juga dimaksimalkan. Intinya kita menggunakan teknologi di sini. Yang ketiga, dari Agama Salatiga juga meningkatkan akuntabilitas di bidang kesekretariatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Semua laporan, administrasi keuangan, serta kegiatan internal kesekretariatan lainnya dikelola dengan sistem yang saling terkait, yang terintegrasi. IT dimanfaatkan untuk pelacakan, pengawasan, dan seterusnya, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cepat. Dan strategi ini juga kami manfaatkan untuk aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti
Sidoro, Siacis, Donghawat, dan lain-lain. Keempat, akses terhadap pelayanan publik juga menjadi lebih mudah, Pak. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat ini bisa mengakses berbagai layanan seperti pendaftaran perkara, informasi sidang, hingga permohonan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan. Dan dengan inovasi ini kami merasa lebih dekat dengan masyarakat dan tentunya akan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat juga. Ini merupakan strategi kita untuk mewujudkan komunikasi yang lebih intens antara pengadilan dengan masyarakat, sehingga sekat-sekat yang selama ini mungkin terjadi atau dipersepsikan itu bisa dihapuskan. Misalnya kita punya WhatsApp informasi, 4Pro, kemudian live chat website, L7 Smart, dan seterusnya. Berikut ini kami kelompokkan bahwa ada inovasi berbasis aplikasi yang kita tayangkan di website kita, yang kita tayangkan di sosial media kita, sehingga masyarakat bisa akses secara publik. Dan berikut adalah aplikasi yang kita gunakan untuk memanage pekerjaan kita di internal, sehingga kita juga mengembangkan beberapa inovasi yang dapat bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Ini merupakan eviden penggunaan teknologi penggunaan tanda tangan elektronik. Kami di Pengadilan Agama Salatiga merupakan satu-satunya dan salah satunya pengadilan yang sudah menerapkan transformasi digital dalam tata persuratan maupun dokumen perkara. Kami telah mengeluarkan surat edaran Ketua Pengadilan Agama Salatiga dan telah meminta petunjuk kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada berkas perkara dan telah mendapat persetujuan. Dan insya Allah ini adalah sejarah pertama pengadilan 4 lingkungan menggunakan tanda tangan elektronik di seluruh berkasnya, mulai dari berkas pertama penetapan majelis hakim sampai pada seluruhnya, sampai produk terakhirnya menggunakan tanda tangan elektronik. Kami juga mentransformasi media informasi yang tentunya dengan media cetak, dengan banner, scan banner, dan itu lumayan mengganggu pemandangan juga, menjadi media informasi yang tadinya dengan cetak itu menjadi informasi digital berbasis teknologi informasi. Kami sulap TV yang biasa kita gunakan untuk menonton, kita jadikan potret, kemudian kita sajikan data-data di sana, sehingga apapun informasi yang ingin kita sajikan kita tampilkan di sana. Baik, dalam upaya mitigasi Bapak, yaitu proses selain dari persidangan, kita meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara secara non litigasi, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk mediasi yang adaptif, responsif, berbasis teknologi. Ini adalah wujud dari strategi yang kita sebut dengan L7 Smart Mediasi. L7 Smart Mediasi ini dapat diartikan sebagai 7 langkah yang sistematis untuk mediasi yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi, menggabungkan 7 instrumen yang selalu digunakan oleh proses mediasi untuk kita gunakan dalam bentuk instrumen elektronik yang kita sebut L7 Smart ini. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi, tentunya kita juga akan memanfaatkan generative artificial intelligence sebagai solusi peningkatan kinerja tim teknologi informasi. Dan tentunya nanti harapannya L7 Smart juga bisa kita kembangkan menjadi data-data yang kita dapatkan akan kita olah sedemikian rupa, sehingga nanti para pihak diharapkan ketika memilih siapa sih kira-kira yang akan menjadi mediator saya, mereka bisa memilih berdasarkan kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Dalam mengelola teknologi informasi di Pengadilan Agama Salatiga, yang bertindak sebagai kepala pimpinan adalah saya sendiri, kemudian menggunakan diri kembali Adil Fakroza, Sarjana Hukum Islam Magistra Hukum. Kemudian pimpinan TI kami dijabat oleh Pak Adi Kurniawan, Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Salatiga. Terima kasih Pak Adi. Dan Pak Ruli sebagai manajer TI, agen perubahan kita Bapak, dan juga merupakan Kasubag Pegawai. Terima kasih. Dalam mengelola teknologi informasi Bapak, kami mendapat anggaran dari Mahkamah Agung di tahun 2023. PSA 3 merealisasikan anggaran sebesar sejumlah 3,9 miliar yang di dalamnya kita gunakan 4,96% saja Bapak untuk IT, karena memang alokasinya sedemikian. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 alokasi pengeluaran instansi kami sebesar 4,1 miliar, dan untuk
alokasi untuk TI hanya 223 juta atau lebih kurang 5,57%-nya. Dan Bapak mohon izin, Pengadilan Agama Salatiga itu memiliki 4 kecamatan, dan dengan 4 kecamatan itu kami dibekali dengan personil. Di Salatiga ini 2023 jumlah pegawai kita 21 orang, Bapak. Dengan TI, tenaga TI-nya ya lebih kurang 6 yang tetap dan 1 tidak tetap. Tahun 2024 kita mendapat pegawai lagi, tapi ya akhirnya berkurang lagi karena yang lainnya juga pindah, 5 orang akhirnya untuk TI, 4 orangnya pegawai tetap dan 1 orangnya PPNPM. Namun dengan dukungan yang anggaran yang ada, dengan SDM yang ada, kami juga berkolaborasi dengan stakeholder, dengan wali kota, Disdukcapil, DP3A, dan Diskominfo di Salatiga. Kita juga bekerja sama dengan pihak bank, kita menggunakan CMS, kita dapat layanan kris, jadi pembayaran biaya perkara oleh para pihak itu mereka bisa scan kris atau transfer atau ke virtual account kita. Kemudian juga kita kerjasama dengan PT Pos, kita menggunakan Kibana, dokumen-dokumen yang kita kirim kepada para pihak ataupun stakeholder kita bisa kita lacak melalui Kibana. Dan terhitung semenjak minggu ini kami juga menggunakan e-materai, Bapak. Jadi putusan dan penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Salatiga itu juga sudah ditempel materai elektronik. Jadi kita tidak menggunakan materai tempel lagi. Dalam pengelolaan teknologi informasi, Agama Salatiga memiliki struktur pengelolaan TI sebagai berikut, Bapak, bisa dilihat. Kemudian ringkasan IT master plan-nya kita juga sudah sediakan di slide, insya Allah sudah dibaca oleh Bapak sekalian untuk meringkas. Berikut beberapa kebijakan teknologi informasi di Pengadilan Agama Salatiga selain mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. PH Salatiga juga memberikan beberapa regulasi terkait implementasi Al-Sifat Smart, tanda tangan elektronik di seluruh dokumen baik administrasi perkantoran maupun administrasi perkara. Jadi kebijakan ini kami ambil agar semua teman-teman kita juga beradaptasi untuk menggunakan tanda tangan elektroniknya yang memang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Kita tidak menerbitkan inovasi-inovasi berbasis teknologi yang baru, tetapi kita mengoptimalkan inovasi yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah Agung agar kita gunakan semaksimal mungkin di Pengadilan Agama Salatiga. Baik. Kebijakan pengelolaan human capital teknologi informasi dan milenial sebagaimana yang ditampilkan di dalam slide, insya Allah untuk meringkas tidak akan dibacakan. Kemudian kami juga melakukan upaya-upaya seperti yang telah disampaikan di depan, kami memaksimalkan penggunaan sistem informasi pengusuran perkara, ya. Kemudian import kita perlu kami tekankan Bapak, PH Salatiga itu salah satu pengadilan yang menerapkan import terbanyak juga di seluruh Indonesia. Kita melayani masyarakat 91% perkara diproses melalui import. Dan ini menunjukkan komitmen kami dan menunjukkan bahwa kami berhasil merepresentasikan atau berhasil mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan import ini lebih murah, lebih gampang. Kemudian kami juga menggunakan Al-Sifat Smart untuk proses mediasi, penggunaan tata surat, penggunaan tanda tangan elektronik dan surat baik yang surat internal maupun eksternal, memaksimalkan penggunaan NCPAS Application Center PH Salatiga. Dan kami selanjutnya mengenai manajemen pengembangan aplikasi yang tertampil di dalam slide, menyusun SWOT, kemudian mengembangkan SOP, dan aplikasi ini disesuaikan dengan proses dan kebutuhan yang mungkin kami butuhkan dalam penanganan perkara. Ini eviden yang telah kami laksanakan. Kami memiliki 2 server, Bapak. Kami memiliki 2 server. Server yang pertama untuk aplikasi dan yang kedua untuk backup data. Ini untuk aplikasi dan ini ada backup data yang kita sebut BSNCS, backup server dan cloud server. Kita juga menggunakan VPS di PH Salatiga dan backup data juga dilaksanakan secara rutin. Ya, kita menggunakan backup setiap hari juga dan ada juga backup yang dijadwalkan setiap minggu. Baik, untuk solusi bisnis, aplikasi terkait inovasi peningkatan pelayanan masyarakat, kami memiliki Al-Sifat Smart yang terdiri dari, ini profilnya, barangkali bisa dibaca. Jika misalnya nanti kita perlu diskusikan, insya Allah akan kita diskusikan. Artinya, inovasi ini sudah kita kaji, kita lihat dari fenomena awalnya,
kemudian kita transformasi dengan digitalisasinya, sehingga kita begini Bapak, ketika para pihak masuk ruang sidang mereka diperintahkan untuk mediasi, kami berusaha agar mereka tidak memilih kucing di dalam karung. Karena kalau mereka disuruh milih seseorang untuk memediasinya, lalu mereka nggak tahu profilnya bagaimana, mungkin mereka percaya. Saya ketika datang ke dokter, saya harus tahu profil si dokter. Apakah dia spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, atau spesialis apapun. Sehingga saya mendapati orang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan saya. Dan itu juga biasanya akan kita lihat ratingnya dari pasien-pasien sebelumnya. Dan ini yang kami coba untuk terapkan. Kita lakukan inovasi itu untuk meningkatkan keberhasilan di pengadilan agama Salatiga, keberhasilan mediasi. Karena secara tidak langsung ketika kita sudah percaya dengan seseorang yang akan menangani permasalahan kita, itu 50%-nya boleh kita bilang itu sudah berhasil sebenarnya. Karena kita sudah ada rasa percaya. Dan Kalsel Smart ini memiliki efek positif, yaitu meningkatnya mediasi di pengadilan agama Salatiga. Solusi bisnis berikutnya adalah e-court, Electronic Justice System. Ya, kita juga memiliki empat fitur. Di sini kita sudah mengoptimalkan, dan beberapa tahun lalu kita menjadi pengadilan yang proses perkara melalui e-courtnya terbanyak di seluruh Indonesia. Yang terbaru saat ini kita menggunakan tanda tangan elektronik untuk seluruh dokumen perkara dan untuk seluruh dokumen administrasi di pengadilan agama Salatiga. Keunggulannya adalah kita paperless dan TTE-nya bisa divalidasi keamanannya melalui BSRE. Siap. Baik Bapak, ini profil singkat kami, profil CIO, ini profil singkat saya sebagai kepala di agama Salatiga. Kemudian ini profil CIO kami, sekretaris pengadilan agama Salatiga, dan profil manajer kita tadi Bapak Teddy. Kemudian jika misalnya ditanyakan tentang self assessment, apa yang keberhasilan yang menurut Anda cukup menarik yang mungkin bisa dijelaskan kepada orang lain, kami akan menyatakan bahwa L7 Smart dan tanda tangan berkas perkara adalah murni milik pengadilan agama Salatiga. Karena insya Allah mungkin kalau Bapak coba searching di seluruh di website L7 Smart, dan inovasi tentang inovasi itu baru pengadilan agama Salatiga yang mengembangkan. Sehingga kita juga minta rating kepada para pihak tentang bagaimana proses mediasinya. Ini memberikan input kepada kita tentang performa si mediator, dan juga memotivasi si mediator untuk meningkatkan performanya. Ya, karena dia juga nggak mau dong apa performanya terlihat tidak baik di depan orang lain. Keduanya ini merupakan inovasi pertama di pengadilan agama di Indonesia. Mungkin juga di lingkungan peradilan lain juga belum ada yang menggunakan ini. Demikian juga dengan teknologi tanda tangan digital di semua dokumen pengadilan, insya Allah baru kita yang menggunakan. Kalau Bapak-Bapak melihat salinan putusan di Direktorat Putusan Mahkamah Agung, itu hanya salinan putusannya saja yang ditandatangani secara elektronik. Sedangkan berkasnya dari awal sampai akhir itu masih tanda tangan manual semua. Dan jika misalnya memang ditanyakan apa yang membanggakan, dua hal ini sangat membanggakan kami. Terakhir kami tutup Bapak dengan sebuah quote yang kutip dari Bill Gates, teknologi informasi dan bisnis semakin tidak bisa dipisahkan, dan saya tidak yakin setiap orang dapat berbicara dengan penuh arti tentang salah satunya tanpa yang lainnya. Demikian barangkali Pak buat yang akhir kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Mohon diperdalam lagi apa yang mungkin telah kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Ini kita ketemu lagi, ini bisa Bapak sekalian yang menghormati dan sesi masuk ke sesi pendalaman untuk diskusi dalam sesi pendalaman ini nanti masih beberapa dulu yang akan jika selama diskusi atau tanya jawab ada pertanyaan dari diri yang detail atau kritis hingga sampai menimbulkan ketidaknyamanan, kami menyampaikan sebetulnya mohon dipahami bahwa hal tersebut kami lakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait keberhasilan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dan solusi digital
atau keunggulan solusi bisnis yang dipresentasikan dari di mengingat waktu terbatas kami masing-masing menulis seperti yang saya sampaikan adalah kurang lebih 10-11 menit untuk melakukan pengalaman sehingga sekarang mengawalnya lebih cepat gitu ya. Jadi, baik, langsung saja saya mulai dari Pak Dr. Muhammad Jumari. Pak Jumari, monggo. Yang lain monggo di dulu. Silakan Pak Jumari. Baik Pak, terima kasih Pak Yadi, Bapak Ibu sekalian, izin menanyakan mengenai implementasi terkait penggunaan teknologi open source di lingkungan organisasi seperti apa, mau diceritakan, dan juga mungkin boleh cerita mengenai pengendalian mekanisme updating atas teknologi-teknologi open source yang digunakan dan integrasinya antar sistem. Yang kedua, mengenai keamanan digital signature tadi, bagaimana antisipasi untuk menghilangkan atau untuk mengurangi potensi penyalahgunaan atas digital signature tadi ya Pak. Dan kemudian boleh di-share mekanisme penyimpanan mungkin terkait kunci kriptografi gitu ya, terkait dengan digital signing ini mekanisme seperti apa. Itu dulu Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja di Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Sali atas pertanyaannya. 3 hal yang kami catat. Implementasi penggunaan open source di organisasi. Bapak mengizinkan kami menggunakan open source untuk website. Kami menggunakan WordPress. Kemudian juga menggunakan beberapa open source yang kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan untuk menampilkan database yang sudah ada. Jadi kami punya database primer itu SIPP Bapak, Sistem Informasi Penyusunan Perkara. Itu aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung, digunakan oleh seluruh pengadilan. Database-nya jadi data primer di pengadilan karena data yang dikelola oleh pengadilan adalah data perkara. Dan kami menggunakan beberapa open source untuk mengelola dokumen-dokumen tersebut dan data-data tersebut sehingga bisa kita sajikan kepada masyarakat. Misalnya kami menggunakan Coordinator, menggunakan HTML, menggunakan PHP, kemudian menggunakan WordPress untuk website dan seterusnya. Artinya kami membuka diri untuk menggunakan open source, tetapi tetap saja memperhatikan sisi sekuritasnya, sisi keamanannya dari pihak yang mungkin akan berbuat sesuatu terhadap data kita. Pengendalian updatingnya kami melakukan ritual check up setiap bulannya, kemudian ritual backup setiap minggu, sehingga dari tim administrasi IT kami juga sudah menyiapkan antisipasi semacam mekanisme untuk menyimpan data-data sehingga jika terjadi sesuatu kita sudah punya backup untuk restore. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi penyalahgunaan digital signature? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kita akan menandatangani itu ada credentialnya, ada semacam password yang kita gunakan untuk menandatangani sebelum kita menandatangani, dan semua orang di agama Salatiga itu tidak boleh membagikan aspirasinya. Jadi kami sudah sampaikan, jika ini Anda bagikan berarti Anda memberikan kunci kepada si pencuri sepertinya, potensinya begitu. Jadi ini Anda simpan di HP masing-masing, kalau bisa disimpan dihafalkan sehingga jangan diberikan kepada siapapun. Sehingga ketika dia menandatangani dokumen, misalnya saya menerbitkan dokumen, yang di dokumen itu ada 3 tanda tangan Bapak izin. Ada tanda tangan konseptor, satunya tanda tangan manajernya, kemudian baru tanda tangan saya sebagai penerbit yang diilustrasikan di dokumen itu. Kemudian mekanisme penyimpanan kriptografi ini mungkin akan dijelaskan oleh tim IT kami. Bapak izin kami persilakan mungkin kepada Pak Angga, dan bisa juga menyampaikan mekanisme penyimpanan kriptografinya. Silakan.
maksudnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya harga IT ada nakama matematika untuk terkait dengan repografi ini, terkait dengan pemberian kunci untuk akses data itu kami lakukan manajemen login untuk admin, untuk login user terkait dengan port pasal itu kami lakukan screening untuk melakukan pembatasan akses data dengan memberikan user dan password masing-masing setiap pegawai. Kemudian dapat kami sampaikan. Kami tambahkan sedikit Bapak jika masih ada pertanyaan. Baik, kami juga menggunakan dua mekanisme akses Bapak. Pertama ada mekanisme akses untuk aplikasi-aplikasi yang dibuka dari luar jaringan, dan ada yang hanya bisa diakses dari jaringan internal aja, hanya local network aja, sehingga kita memastikan bahwa semua yang mengakses sistem atau informasi yang ada di Pengadilan Usaha 3 adalah orang-orang yang memang punya credential untuk mengakses. Demikian. Ya, ini masih ada waktu yang mengenai tadi yang integrasi open source ya. Mungkin misalnya kita ada 5 sistem, 5 server yang masing-masing menggunakan open source, 5 implementasi open source, kemudian mereka berintegrasi menjadi satu. Nah, itu mekanisme updatingnya maksudnya bukan update datanya tapi lebih kepada update versionnya ya. Itu sering bikin pusing dari sisi operation ya, pada saat update malah ternyata gitu kendala operasional. Mungkin pernah mengalami itu Pak, boleh share mungkin gimana solusinya. Baik, pertama terima kasih Bapak. Mohon maaf jika tadi jawabannya kurang menyentuh pertanyaan. Integrasi open source tentang mekanisme updating versi dari masing-masing sistem, kami memang mencoba di tim IT mengajar teman-teman, dan makanya memang dari sejak awal kita sudah sepakat bahwa ketika updating sistem yang paling penting dilakukan adalah update backup dulu. Kemudian jika misalnya masing-masing sistem ini terintegrasi, saling baca dan saling memberikan data, itu kita harus pastikan ketika mengupdate satu sistem, yang lainnya harus harus standby dulu sehingga tidak mengakibatkan rusaknya data yang terhubung. Namun mungkin untuk lebih teknisnya kami minta bantuan kepada Pak Sekretaris atau Pak Angga untuk melanjutkan penjelasan. Bisa coba Sekretaris dan Mas Angga nanti ditambah. Baik, terkait implementasi ini untuk aplikasi yang rusak seperti STP, kemudian itu update-nya langsung rusak. Kemudian untuk yang aplikasi internal ada beberapa aplikasi yang tidak saling terhubung, jadi belum terintegrasi seperti itu. Kemudian Mas Angga mengatakan Baik, sedikit menambahkan tentang untuk terkait dengan integrasi open source itu terkait dengan updatingnya untuk yang update open source-nya sementara kami buat manual, karena jika dibuat otomatis takutnya akan terjadi malfungsi. Jadi kami akan mengantisipasi terlebih dahulu melihat apa yang ada karena beberapa aplikasi dari pusat itu ada yang dibatasi versi PHP dan dibatasi versi database-nya seperti itu. Jadi kami harus menunggu instruksi dari pusat apakah ini boleh diupdate atau tidak. Demikian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebentar itu. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tari. Lanjut Pak Sumadi. Jadi Bapak hilang terima berjualan. Jadi tempat ini tempat betul sedikit. Baik, terima kasih Pak Edi. Teman-teman kalau tidak hormati,
Tadi menarik Bapak. Saya hanya ada beberapa pertanyaan yang pendalaman terkait tentang ini kan sekarang ini tentang desain security kan. Sejauh mana penerapan atau implementasi terkait dengan IT security di Kementerian Agama Politiko. Yang kedua, itu aplikasi-aplikasi yang ada di bawah itu berapa apakah dilakukan ke headset atau siapa? Kemudian yang ketiga, aplikasi yang Bapak jalankan ini yang mana yang dibuat di Politiko, yang mana yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Jadi mana inovasi yang dilakukan oleh Bapak dan mana yang punyanya Mahkamah Agung. Itu dulu barangkali. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ada 3 pertanyaan. Sejauh mana penerapan implementasi IT security, yang kedua bagaimana mekanisme penetration-nya, kemudian mana yang dibuat di Salatiga dan mana yang merupakan program Mahkamah Agung sendiri. Sejauh mana penerapan implementasi IT security, kami menggunakan jaringan yang secure juga sudah menggunakan TTPS. Kami melakukan uji coba sebelum kita melaksanakan pelayanan dengan IT ini. Misalnya ketika diterbitkan satu kebijakan oleh Mahkamah Agung tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, kita akan coba dulu di lokal. Kita akan gunakan perangkat-perangkat kita, tidak menggunakan kemampuan teman-teman IT kita yang mungkin bisa menggunakan melakukan penetrasi terhadap sistemnya, entah menggunakan penetrasi melalui source-nya atau melalui database dan seterusnya. Kemudian kami juga mungkin karena keterbatasan kemampuan untuk IT security, kita juga kadang-kadang koordinasi dengan Balila, koordinasi dengan tim IT Mahkamah Agung, bagaimana sistem keamanannya. Hingga ketika kita akan menerapkan inovasi itu, kita sudah tahu bahwa kerentanannya di mana dan kita harus tutup di mana. Kemudian apakah dilakukan penetration system, penetration test ya Pak tadi. Bagaimana caranya? Kami tentunya menggunakan kemampuan teman-teman tim IT untuk mengulik baik source-nya, apakah ada yang di CCTV dan seterusnya, apakah jaringan kita cukup aman ketika digunakan, aplikasi kita cukup aman ketika digunakan dari jaringan luar misalnya. Kita menggunakan beberapa alternatif untuk blocking serangan seperti brute force tadi yang kami sampaikan, dan floating attack, dan menggunakan router juga untuk melindungi. Secara teknis nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Angga dan Pak Adi. Kemudian mana sih yang inovasi yang diterbitkan oleh Salatiga dan mana yang Mahkamah Agung? Kalau di Mahkamah Agung sendiri itu yang tadi kami sampaikan ada SIPP, Sistem Informasi Penyusunan Perkara, kemudian ada e-code, kemudian ada SIMARI dan seterusnya. Kemudian kalau untuk aplikasi sendiri, L7 Smart itu murni miliknya Pengadilan Agama Salatiga. Saya sebelumnya di Pengadilan Agama Sukoharjo dan sebelumnya di Mahkamah Agung. Sebelumnya di Pengadilan Agama lain itu belum pernah ada yang menerbitkan inovasi L7 Smart. Dan L7 Smart ini murni miliknya Pengadilan Agama Salatiga. Kami bentuk mulai dari perencanaannya, membuat timnya, kemudian kita analisis awalnya, lalu kita bangun bersama, kita lihat kebutuhannya, kita luncurkan. Ya Pak, saya potong maaf. Tadi yang katakanlah L7 Smart itu kan sebenarnya dari yang berkatakan tentang pentest itu belum dapat saya, karena pentest itu tidak teoretikal ataupun yang dia sampaikan. Pentest itu dapat terhadap bagaimana aplikasi L7 Smart, apakah yang sudah benar aman, caranya bagaimana, ya sudah dites, dites oleh orang yang punya kapasitas kapabilitas terhadap aplikasi yang Bapak sekarang ada. Apalagi sekarang mengenai seperti itu saya tidak mau kita memberikan wording kepada Bapak, setelah kasih word, besok itu malu juga saya gitu kan. Malah repot reputasi saya dan teman-teman juri. Siap. Makanya saya mohon sejauh mana proses terhadap baik jaringan. Bukan ini loh Pak, bukan tadi sampaikan anak-anak router ada apa segala macam itu memang harus ada. Tetapi apakah jaringan kita aman, apakah aplikasi aman, itu yang harus kita tes. Tesnya itu memang benar-benar ada tes.
Jadi berapa di surat, di teks, gitu kan? Iya. Boleh nggak? Gitu. Apa boleh apa itu? Baik, untuk tes jaringan yang dengan orang yang lebih profesional, yang expert, mungkin kami belum pernah menggunakan Bapak. Nah, tapi internal itu kami pernah coba, dan secara berkala itu kami juga ada rapat IT setiap bulannya, dan teman-teman juga pernah melihat bahwa ada beberapa log kita pernah dimasuki dari jaringan luar negara kita, misalnya dari Australia, dari beberapa daerah, dari negara lain. Itu karena begini Pak, karena Bapak belum dapat word. Nanti kalau dapat word pasti akan jadi banyak lagi celana yang saya khawatir kalau Bapak tidak menentukan yang baik. Setelah kita kasih wording, kemudian PH, kalau Tigo, kalau satu PH terbaik, pasti orang akan nyobain. Siapa? Saya akan teks gitu kan, makanya sebelum kita, saya ingin tahu dulu sejauh mana Bapak menerapkan itu terhadap tes, terhadap aplikasi maupun terhadap jaringan. Kalau orang dalam tadi saya kenapa Bapak anak-anak pasti akan baik dan tidak akan begini. Kalau saya ada orang dalam, saya sudah tahu itu sudah fungsi gitu kan. Tetapi orang lupa bahwasannya kan dari duplikat di rumah gitu kan, kemudian lupa jendelanya dari tutup gitu kan. Nah itu proses sederhana seperti itu. Kalau yang Bapak yang bisa di situ yang anggap itu sudah aman. Kenapa? Karena nggak pernah ada orang masuk. Kenapa nggak ada? Karena ada yang kenal sama yang masuk itu. Ya kan? Tapi nanti setelah Bapak masuki ke ekspor digital, Bapak dapat tools langsung dan kepada yang coba-coba itu. Nah kalau jempol, malu juga kan? Baik. Ya kan? Nanti siapa yang tulis itu di Gunawan, saya gimana cuma itu gitu kan? Mana? Nah menurut saya ini karena kita kepada kemudian, jadi saya langsung ekspor digital. Sejauh mana tentang itu Bapak. Kemudian tadi bicara server. Di mana Bapak tempatkan main server dan backup server. Kemudian apakah pernah diadakan persiapan dalam disaster recovery segala macam. Dan begini, tahu-tahu main informasi. Nah, apakah recovery Bapak langsung? Nah, yang kayak gitu dicoba. Kalau tidak salah dimatikan sama bagian IT. Coba sekarang kita matikan main server. Mati, lalu bagaimana? Oh, kami salah. Datanya sama enggak? Oh, enggak sama. Nah, itu dicoba. Kalau nggak pernah dicoba, nanti bila cepat, kalau tahu Pak, nanti punya down, karena taker nggak bisa up biasanya. Nah, yang kayak gitu itu harus dicoba. Siap. Ya, karena hari Minggu katakan, itu kita nyobain namanya ERP, disaster recovery training. Kalau ada apa-apa, bagaimana di backup atau tidak? Nah, saya tidak tahu di mana recovery atau di mana server, di mana backup. Apakah sudah ada ERP-nya segala macam? Baik, untuk main server dan backup server masih di ruangannya sama Bapak, tapi jaringannya berbeda. Baik, baik. Tapi kami punya cadangan juga Pak di cloud. Bakaran semua, mati semua kan? Baik Pak, ya. Insya Allah ini jadi masukan yang baik. Nah, jadi saya sarankan, main server dan backup server tidak boleh di tempat yang sama. Kalau ada apa, namanya backup. Kalau kamu tahu namanya sudah berbahaya. Itu satu hal. Jadi kalau begitu ada yang tadi, server dan backup server tidak boleh dalam satu tempat yang sama. Baik, izin kami tambahkan Bapak. Baik, Pak. Jika boleh menambahkan sedikit Bapak. Boleh. Baik. Siap Bapak, terima kasih juga atas masukan dan pengingat ini. Kami sangat menghargai ini Bapak. Insya Allah untuk kedepannya akan kita coba melakukan tes juga. Kemudian mengenai recovery, kemudian kita juga punya iCloud yang yang kita kelola sendiri. Kemudian semua aplikasi dan data kita sudah kita backup di sana. Nah, kita itu bayar ini juga ya dari pihak ketiga ya misalnya ya. Dan memang sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Kami mendapat layanan jaminan juga. Nanti jika terjadi sesuatu akan ada recovery juga bantuan dari mereka. Dan untuk disaster recovery planning kami insya Allah akan coba Bapak. Makasih masukannya luar biasa. Kami akan coba atas masukan dan pendidikannya kami akan mengasih Pak. Insya Allah jadi masukan yang luar biasa. Ya, sebenarnya begini Pak, ini karena secara
kita masuk ke dalam ceritanya kita, Iya. pasti akan seluruh orang itu akan tahu. Dulu sebenarnya apa saya nggak tahu secara banyak dalam karena si IT seperti apa. Siap. Dari program masuk ke sini, Ya. kemudian nanti dapat dari kita, terus kita tahu semua. Ya. Pengadilan agama, saya juga tahu ada L, Seven Smart. Nah, sejauh mana Seven Smart ini diproses? Kalau strategi bisa dijelaskan sekarang, kita akan coba masuk ke situ. Ya. Wah, apa sih yang Seven Smart itu gitu kan? Iya. Jadi begini Pak, semakin kita sudah mulai terbuka seperti ini, semakin bapak bagus, semakin orang pengen melihat kan begitu. Iya. Nah, melihat itu ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik kan begitu. Iya. Nah, yang terbaik ini orang dapat uang bener dan secure kan gitu kan. Iya. Jadi karena kita kepada kemudian dan saya sudah berikan masukan yang beberapa apa, saya kira yang paling penting tadi diarti, security, kemudian dites. Karena kadang-kadang teman-teman itu lupa ngetes. Iya. Ya kita ya, ini saya visual, kalau tidak visual tapi aman-aman aja. Nah, kira-kira itu Pak, saya kira cukup Pak Edi. Terima kasih banyak, luar biasa. Kalau juga mudah-mudahan nanti kita akan bertemu. Amin. Terima kasih Pak Jumadi. Terima kasih semuanya Pak. Lanjut Pak, kalau itu Oke, ini kelihatannya Pak berat ini udah dipukuli, kebukin macam-macam. Wah, Pak ya. Siap Pak. Siap. Ini bukan dipukulin Pak. Ini yang terbaik oleh Pak Jumadi. Jadi kita tahu bahwa teman-teman Duli ini sangat concern juga kepada pengadilan agama Salatiga. Apalagi apa dari Pak Adil tadi cerita saya dari MA kemudian terus ke pengadilan Sukarjo, kemudian sekarang di Salatiga, kemudian bikin lagi L7 Smart. Nah, pertama kita akan menjawab Pak, ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Tapi yang penting adalah perlu dijaga kestabilannya. Tadi Pak Jumadi sudah ngasih input ya Pak ya. Ya. Yang saya ingin tertarik lagi, Bapaknya 21 karyawan tetap daripada pengadilan agama Salatiga. Ya. Kemudian orang IT-nya ada 5 orang tambah 1 honorer, di mana 1 keluar jadi tinggal 4 orang tambah. Nah, pertanyaan saya kelihatannya Pak Adil sendiri menguasai banget IT ya, boleh siapa? Apa demikian? Jadi pengadilannya jelas pengadilan agamanya, tapi IT-nya yang menguasai banget. Nah, apalagi tadi kita tentang e-metric sama e-signature. Boleh share Pak, seberapa jauh? Kelihatan satu lagi kan bahwa ternyata perkara semakin turun karena mediasinya bagus dan luar biasa. Mau Pak cerita Pak? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya ini memancing saya untuk cerita. Terima kasih Bapak. Kami punya karyawan Bapak 21 dan kemudian ada pergeseran, akhirnya kami juga berkurang. Tapi insya Allah karena teman-teman di sini ID minded, jadi mereka berusaha untuk beradaptasi dan kita semua berupaya agar ID ini dimanfaatkan. Izin Bapak cerita, saya lulusan sarjana hukum Islam Bapak dari IAIN, tapi karena pekerjaan saya dengan IT sejak awal masuk ke IMA kami memang sangat concern belajar terus. Jadi mungkin porsi saya untuk belajar hukum dengan belajar IT itu agak banyak Bapak, agak sama seimbang. Jadi mudah-mudahan ya untuk istilah-istilah meskipun saya nggak mengerti tentang detailnya, setidaknya saya paham apa yang sedang dibicarakan. Kemudian untuk e-metric ini kami memang concern kenapa? Karena kita sudah menggunakan e-signature Bapak. Karena e-signature itu biar lebih optimal karena beberapa dokumen kita yang diterbitkan oleh pengadilan juga harus menggunakan metric. Makanya kita harus belajar juga bagaimana caranya agar dokumen-dokumen kita juga mendapatkan bisa ditempel dengan materai yang juga digital gitu. Makanya kami tadi kemarin beberapa waktu lalu koordinasi dengan PT Pos sehingga ketika kita sudah menerbitkan keputusan kita juga bisa ditempel materai. Bapak, dengan L7 Smart ini mentransformasi Bapak. Kalau dulu para pihak datang ke pengadilan itu mereka nggak ngerti apa itu mediasi, nggak ngerti apa fungsi dari mediator. Sehingga ketika kita serahkan ke ruang mediasi yang itu merupakan wajib dalam prosedurnya pengadilan, mereka merasa seolah-olah ini prosedur baru apa lagi ini? Ini kesulitan apa lagi yang dihadirkan oleh pengadilan gitu. Saya pengen langsung putus saja Pak, kan begitu mindsetnya masyarakat yang datang. Tapi sebenarnya kita juga diikat oleh Mahkamah Agung sebelum Anda memutus perkara ini harus Anda damaikan dulu. Nah, persoalannya di sini adalah bahwa setiap orang memasuki ruang mediasi mereka nggak percaya dengan orang ini. Orang yang sedang bicara ini siapa dia nggak tahu.
apa kompetensinya mereka nggak tahu. Akhirnya kami membuat Kalsel Smart. Jadi Kalsel Smart ini nggak murni IT semua ya, maksud saya gini. Kita menggunakan tiga instrumen untuk agar mediator memformulasikan dokumennya di aplikasi kita. Jadi ini hanya dipakai oleh mediatornya saja, di jaringan lokal saja, di jaringan LAN kita. Kemudian ada 4 instrumen lagi yang kita sebenarnya menyajikan data mediator secara elektronik. Ada desk info yang dulunya kami sudah rusak itu bapak orangnya, kita renov, kita perbaiki, kita tampilkan profil mediator di sana. Kita tayangkan di TV-TV di ruang tunggu tentang keberhasilan mediasi. Itu L keduanya, tentang bagaimana mediator berhasil, akhirnya para pihak berdamai, ada fotonya. Mediatornya kita foto cakep-cakep Pak, kita suruh bikin video pada ini yang pertama. Mediator bergaya dengan video di depan publik gitu, menampilkan kompetensinya apa gitu, sehingga kita juga sedikit ngerjain mediatornya biar mereka tampil lebih friendly kepada masyarakat. Mantap ya Pak ya. Jadi mereka nggak kaku-kaku amat, nggak foto sehingga mereka kelihatan sangat sangar gitu, tapi kita suruh bergaya sehingga mereka ketika kita cari dokter nih di Google, kita lihat foto dokternya, oh orangnya begini, profilnya begini, rating dari para pihak begini. Ini 4 hal ini tidak berbasis aplikasi, maksudnya tidak berbasis database kita, tapi berbasis data dari para pihak, dari masyarakat. Kita buat Google Form, kita minta rating dari mereka bagaimana performanya si mediator A. Mereka akan kasih tahu ketika menghadapi. Boleh milih juga Pak ya. Jadi di para yang punya perkara boleh milih mediator juga Pak. Betul Bapak. Jadi mereka disuruh milih Bapak. Jadi nggak ditentukan oleh pengadilan. Silakan Bapak pilih mediatornya yang mana. Kemudian setelah Bapak dimediasi, berikan rating terhadap mereka agar kami tahu apakah mereka sudah melakukan yang terbaik atau belum. Bagaimana kesan Bapak? Baik mereka berhasil atau tidak perkaranya dimediasi, tetapi kita sudah tahu bagaimana performanya si mediator. Itu penting untuk kami, dan selama ini pengadilan tidak punya data ini Pak, kita bisa cek. Dan biasanya juga daftar mediator itu ditempelnya di ruang sidang Pak, kalau yang dulu. Jadi ditempel di A4 itu daftar nama, itu kan tidak informatif. Kalau kita besar-besar, kita kasih tahu kompetensinya ekonomi syariah, kompetensinya hukum keluarga, kompetensinya tentang hak tanah, hukum pertanahan gitu. Jadi ketika orang lihat oh ini mediator, fungsinya untuk mendamaikan, dia kompetensinya itu, tentunya saya akan pilih mediator yang cun dengan perkara saya Pak. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan dan upayakan. Ini ada tambahan dari luar biasa Pak. Gak apa-apa Pak, Anda boleh tambahin di belakangan Pak. Ini tertarik Pak, tertarik di dalam jadi ini mediator itu paling tidak untuk berkompetisi untuk show off ya Pak ya. Artinya satu secara digital, jadi bukan hanya nama, kemudian catatan, tetapi juga berupa video. Oke, luar biasa Pak. Dari 21 karyawan yang ada, yang melek IT apakah semuanya atau Bapak harus mengharuskan demikian? Atau kan ini kan ada yang senior, ada yang kolonial, ada yang milenial, tadi ada yang nasionalis moral, mengedukasi teman-teman kita nggak dapat Pak. Ya. Kalau saya Pak Adi ini kan makanya luar biasa, nanti IT, nanti hukum, nanti syariah itu nambah ya. Jelas sekali. Mau Pak? Boleh cerita lebih dalam Pak? Terima kasih Bapak. Saya kira dalam setiap organisasi yang paling penting itu adalah pimpinannya Pak. Kalau pimpinannya aware dengan teknologi, maka insya Allah teman-teman yang lain juga kita ajak sama-sama. Prosesnya di sini adalah kita belajar. Saya bukan orang yang paling tahu di tempat ini, tetapi ketika kita nggak tahu, ayo kita belajar sama-sama. Itu intinya Pak untuk kami. Saya juga banyak mendapat insight dari teman-teman di Salatiga. Dari yang tadinya saya nggak ngerti cara menggunakan aplikasi apa, saya akhirnya tahu. Ketika kita nggak ngerti tentang bagaimana mengelola sesuatu, kita mengadakan coffee morning, kita mengadakan briefing, kita ngobrol bareng di tempat makan, kita ngobrol bareng bersama-sama. Kita akhirnya saling memberikan insight gitu. Oh Pak Ketua gimana kalau seandainya begini? Oh oke juga, gimana caranya? Artinya saya sebagai pimpinan di sini nggak hanya meminta aku kerjakan ini, itu dan seterusnya. Tapi saya juga coba, saya juga ambil peran di sana itu, meskipun hal-hal kecil yang menurut saya. Dan bahkan untuk development aplikasi L7 itu ya sedikit banyaknya juga saya juga ikut koordinat Pak, sedikit Pak gitu. Belajar itu yang kadang-kadang juga ngacau kata-kata gitu karena saya lupa titik komanya Pak. Iya.
Terima kasih. Oke, berikutnya untuk Mas Edi ya, sedikit lagi satu pertanyaan terakhir ini. Ini kan tadi ada e-code, electronic code, penggunaannya sampai dengan 91%, apalagi ditambah dengan L7 Smart. Kemudian pertanyaannya untuk masyarakat ini banyak benefitnya nggak? Artinya masyarakat kan juga tadi kan mediasi harusnya kan ketemu kalau yang dulu ya Pak. Ya, sekarang kan ada Zoom, apa kami mediasi karena Zoom. Ya karena nggak mudah kan. Boleh cerita sedikit Pak terakhir. Jadi silakan ke Pak Moderator, Pak Edi. Terakhir, saya mengantarkan sedikit Pak. Kalau e-court itu yang jelas biayanya lebih murah Pak. Kalau perkara biasa biayanya bisa 1 jutaan, ya, 1, 2, 3 jutaan. Kalau untuk e-court itu mereka hanya bayar ratusan ribu Pak, paling 300-400 ribu. Artinya dari biasa biaya lebih ringan. Kemudian dari penggunaan dari mereka yang tidak mengerti, ketika mereka datang kita punya pojok e-court Pak. Jadi ada petugas yang kita tanam di pojok itu, di stand itu, di media layanan kita sampaikan kalau yang ngerti silakan datang ke media e-court, nanti dibantu oleh petugas. Saya menambahkan sedikit Bapak terkait perkara e-court itu pengutungannya seperti ini terkait dengan hal biaya ya. Dengan menggunakan e-court, proses persidangan terkait jawaban-jawab itu para pihak tidak lagi datang ke pengadilan. Jadi melalui link itu mengirim jawabannya ke link kami di pengadilan. Jadi mengurangi biaya untuk para pihak seperti itu. Dan panggilannya juga itu menjadi berkurang. Makanya biaya perkaranya menjadi sangat signifikan berkurangnya ya. Itu saja tambahan dari kami. Kata lagi nih Pak, terakhir Pak. Ini kan WhatsApp kan, dari Bapak juga share tentang WhatsApp dan ya boleh. Apakah memang WhatsApp itu juga aktif? Artinya bisa dihubungi lewat WA. Karena tidak semua kan, terutama mohon maaf para pejabat kan ya nggak gampang dihubungi biasanya. Kali ini pengajian agama melihat salah kita luar biasa nih. Saya ketemu, silakan. Betul WhatsApp. Baik, WhatsApp di sini maksud kami begini Pak. Kami menyiapkan satu nomor layanan untuk pengadilan. Jadi tidak membagikan nomor kami secara pribadi, tapi kita siapkan satu nomor layanan sehingga ketika para pihak butuh informasi melalui WhatsApp, ada chatbotnya juga, ada yang memang bisa kita respon langsung secara pribadi, ada juga yang direspon oleh mesin kita. Terima kasih kita. Oke, cukup. Saya sudah kembalikan semua dalam. Terima kasih Bapak. Tambahkan di nilai tambahnya. Terima kasih Pak Hun kalau dari saya. Pak, terakhir audit dilakukan audit. Kedua, apakah sudah ada survei kepada masyarakat yang layanan pengadilan terkait tingkat kekuatan proyeknya jadi bahkan saya kalau urusan waris itu tidak mampu di sana apalagi itu seperti apa masalah waris gitu ya, masalah perayaan belum masalah apa itu. Saya mau Pak. Terima kasih Bapak. Untuk audit kami melakukan rapat koordinasi setiap bulannya, dan dalam rapat koordinasi setiap bulan itu semua bagian kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka hadapi dan apa yang telah mereka lakukan. Untuk audit IT sendiri, tim IT punya porsi kesempatan sendiri Bapak untuk menyampaikan tentang kondisi manajemen jaringan, manajemen aplikasi, dan manajemen layanan yang terkait dengan pelayanan publiknya. Laporan implementasinya dilaksanakan setiap bulan dalam rapat bersama.
Kemudian apakah sudah pernah dilakukan survei terhadap layanan kita, apakah masyarakat puas atau tidak? Pertama, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk L7 Smart, khusus untuk L7 Smart, kita punya satu layanan yang kami sebut dengan L7 Smart Rating Mediator. Sehingga dari rating mediator itu kita mengetahui bagaimana pengalaman para pihak berhadapan dengan para mediator. Tetapi Bapak mohon izin, ketika kita mensurvei mediator, itu juga kita sisipkan tentang bagaimana sarkasnya, bagaimana kecepatan pelayanannya, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana ketersediaan sarana yang ada gitu. Jadi secara tak langsung kita juga dapat hal-hal lain dari yang sudah dialami oleh para pihak. Kami juga punya CCTV bahkan sebenarnya yang dapat diakses lewat website, tetapi CCTV yang mengarah pada ruang layanan. Ini agar mengurai antrian, mereka akhirnya tidak perlu datang ketika antrian sedang membludak dan seterusnya. Lalu tingkat kepuasan masyarakat dari sisi layanan hukum bagaimana? Pertama Bapak, kami lebih pada antisipatif Bapak. Pertama gini, ketika masyarakat datang ke pengadilan, itu kita nggak mengkondisikan mereka dalam kondisi takut. Bapak, pelanggan yang kami layani itu adalah pelanggan yang rata-rata membawa masalah. Hampir semua mereka mengalami masalah. Jika masalahnya ditambah dengan kita yang enggak responsif, yang enggak komunikatif, itu masalahnya akan bertambah berkali lipat. Jadi setiap hari, setiap minggu kami melakukan briefing untuk petugas pelayanan. Kita menyatakan bahwa Bapak Ibu jika bisa diarahkan mereka ke sarana teknologi yang sudah kita punya, silakan diarahkan. Layani mereka dengan baik, berikan brosur-brosur, berikan link. Kita menyiapkan QR di setiap layanan, ada QR code-nya sehingga mereka bisa mengetahui sambil nunggu. Barangkali mereka juga lihat TV-TV yang menayangkan tentang keberhasilan mediasi. Mereka bisa menggunakan touchscreen desk-nya kita untuk melihat profil-profil mediator, profil aparat pengadilan. Mereka juga bisa nonton layanan-layanan yang mungkin kita siapkan film-film pendek itu di ruang layanan kita. Jadi secara langsung mereka akan relax. Ketika mereka relax, mereka bisa diberikan informasi. Selain itu melalui website kita, itu di website selalu kita update melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui YouTube kita selalu update dan sudah kita clustering informasi-informasinya. Mulai dari informasi yang sifatnya informatif, ada yang informasi bersifat kegiatan, ada yang merupakan layanan-layanan kita. Jadi kita coba untuk memilah-milah informasi-informasi itu sehingga masyarakat yang datang, baik datangnya secara fisik ataupun masyarakat yang datang secara virtual ke rumahnya kita, ke website utamanya Pengadilan Agama Salatiga itu bisa terlayani. Kita juga punya live chat juga, live call juga insya Allah, sehingga ketika para pihak butuh layanan dalam bentuk yang mereka nyaman, kita sudah siapkan. Tambahan mungkin dari teman-teman. Kami juga punya hakim-hakim Bapak di sini yang hadir, dan Ibu Naji di sana, silakan diri, dan Pak Awansi di sebelah sana Pak. Beliau berdua sudah menerbitkan putusan yang ditandatangani secara elektronik. Dan kemarin itu sudah ada beberapa putusan yang sebelumnya pengadilan lain pun belum pernah Pak tandatangan elektronik terhadap putusan. Demikian izin Bapak mengabarkan. Terima kasih Pak Adit, luar biasa. Terima kasih Pak. Pernah ke beberapa pengadilan agama itu mengenai orang baik, saya kira ini kita masuk ke sesi mulai pertama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mas konsultasi, berdiskusi, berbincang ini tidak bermaksud menghuni, namun dikatakan melakukan yang disampaikan maka kami juga dulu mudah-mudahan akan ini dapat menjadi positif ke depan. Sebagai informasi, cara dan masukan dari ini tidak terkait dengan penelitian sehingga tidak perlu dijawab. Sesi pertama merupakan sebuah sesi yang terus dibudayakan dan sosialisasi
Pak Bumadi, Pak Asari, dan Pak Guru. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya kira ini kan sudah bagus ya. Apalagi kalau PA seperti itu ini ada inovasi yang luar biasa. Tetapi mungkin perlu dipahami dan dimengerti oleh kita semua, khususnya PA seperti ini. Dari saya bilang berkali-kali, sekarang itu IT security. Kemarin kita tahu sendiri. Dulu kita kasih buat kepada BSSN aja, biasanya kena hack kan gitu. Kemudian data sudah hilang semua. Nah, yang lebih ini lagi sekarang mereka namanya PDP, perlindungan data pribadi. Nah, itu kan undang-undang itu sudah bukan mengancam dengan tertib ya. Yang terkait dengan IT, kalau kamu data pribadi kita kemana kan bisa ditutup dan lain sebagainya. Apalagi di PA kalau itu ini kan banyak juga data pribadi orang karena ya cerai ya apa segala macam kan. Yang hal seperti itu kan jadi tapi kan itu harus sekarang harus benar-benar dilindungi dan dari concern PA kan. Begitu saya yakin kita tolong ke di PA juga untuk concern dan waktu terkait dengan security. Jadi gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas masukan. Ya Pak, sehingga saja terkait dengan solusi yang berada di sistem open source itu memunculkan banyak inovasi yang bisa berangkat dari bawah sekali gitu ya. Dan itu konsekuensinya adalah tingkat operasional yang lebih intensif. Jadi ada trade-off-nya juga dan tapi tidak ada yang diharapkan karena berbagai inovasi kelihatannya memang bisa muncul dari open source tersebut. Contoh untuk mekanisme update dan lain-lain mungkin diperlukan SOP yang komprehensif itu karena itu bisa jadi sekali aja tapi bisa merusak seluruh data dan operasional. Terus yang kedua melakukan Mari tadi paling tidak nanti pengklasifikasian data keperluan PDP dengan data private, public dan strategik paling tidak itu segera dilakukan karena banyak sekali yang karena bingung mereka semua menerapkan sebagai semuanya data strategik. Kalau semua sebagai data strategik berarti tidak ada strategik. Nah, klasifikasi data ini awal mula dari perjalanan kita untuk compliance di PDP dan itu saya pikir wajib dijaga. Itu aja tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Asari, nanti Pak Gunawan. Oke, Pak Ade, mungkin saya kasih value evidence sedikit saja. Siapa mengenai skill dan kompetensi daripada semua tim di pengadilan agama Salatiga. Ini kan bukan bank, harusnya memang kalau bisa memang langsung live 100%. Hub recover kalau macam jadi Pak Ade juga mengatakan kalau kemudian meninggal anak kecilnya meninggal, kemudian backupnya langsung bisa naik. Tapi saya harapkan semangatnya Pak Adi ini ditularkan Pak ke semua tim, baik yang kolonial maupun yang milenial. Jadi untuk seluruh anggota ya, employee karyawan dari pemerintahan dalam masalah digital jadi melek teknologi kemudian sikap transparan bahkan mungkin lebih responsif. Karena memang yang saat ini jangan sampai kita jadi dinosaurus Pak. Jadi itu bisa modern tapi nggak ngerti teknologi, padahal semua tergantung internet, tergantung IT ya. Jadi internet yang mati ya apakah semua berhenti? Enggak. Jadi tetap dijaga juga. Kemudian yang kedua adalah Bapak perlu menyiapkan prosesornya Bapak gitu. Karena kan tergantung sama leadernya Pak. Kalau leadernya nggak IT, kemudian nanti leader berikutnya nggak IT, wah udah Bapak punya semuanya. Bisa ada komentar. Yang lain, mohon saya serahkan kembali kepada Pak Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Asari atau Pak Bumadi ada tambahan karena ini dekat sama masjid. Monggo ditambahkan dulu. Silakan Pak Asari atau Pak Bumadi. Ya. Perlu tambahan lagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Mungkin mekanisme NOP juga bisa menjadi perhatian khusus ya karena banyak data-data yang kelihatannya harus
melakukan proses hari-hari. Nah itu juga bagian dari operasional yang kritikal ya, termasuk juga penanganan ransomware yang terus variannya selalu ada aja yang baru itu. Nah itu antisipasi tidak terhindarkan bahwa backup tadi yang disampaikan oleh Pak Juma juga atau yang lain Pak, bahwa backup itu tadi jadi solusi yang solusi yang tapi jaga gitu. Jadi proses backup ini dengan diaktifkan segala macam dan lain-lain itu adalah suatu keharusan. Dan masalahnya memang quality backup itu masalah compliance operasional ini seringkali hal-hal yang tidak kelihatan hasilnya. Tapi begitu kejadian sekali semuanya pusing gitu Pak ya. Jadi mungkin yang diperjuangkan adalah gimana memunculkan anggaran ini pada saat hasilnya nggak kelihatan gitu. Yang paling berat dari kita. Terima kasih Pak Edi. Ya Mas Heri. Mas Heri ya. Ya, terima kasih Pak Asari atas tambahannya. Pak, kalau dari saya untuk memastikan tadi yang disampaikan ya sebenarnya itu kominfo saja negara saja kebobolan ya Pak. Intinya sampai Pak Pasut sudah katanya seperti itu walaupun tidak tahu seperti ini. Dan ini menjadi concern kita semua yang seperti ini. Siapanya karena sampai itu perlu adanya external review audit. Jadi bisa memastikan semuanya aman-aman saja. Itu kan sebagai preventif ya Pak. Itu aja mungkin masukannya. Terima kasih Bapak. Siap, insyaallah. Kita langsung saja kepada Sedikit Pak, saya jadi akhirnya kita masuk di unsur negara. Kami mengucapkan terima kasih. saya sama dikit Pak. Yang telah kita lakukan. Kami berharap ada manfaat positif yang dapat diperoleh melalui operasi ini. Sebagai informasi, acara Protokol Digital Award 2024 akan menyelenggarakan implementation 2024 yang dibangun oleh panitia penyelenggara akan memberitahukan acara tertulis mengenai kedua tersebut melalui surat edaran. Kami berdoa semoga ke depan teknologi informatika, telekomunikasi, dan solusi digital atau pembelian positif dan berkembang pesat serta bermanfaat bagi instansi. Kali ini disampaikan pemahaman apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sama masyarakat itu. Sebelum masyarakat itu, kami berkenan Pak Adil untuk memberikan statement terkait penyelenggaraan kegiatan masyarakat kemudian digital 2024 kali ini. Terima kasih Bapak closing statement kami. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan penganugerahan Top Digital Award merupakan motivasi yang besar bagi kami selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman yang juga merupakan representasi dari Mahkamah Agung di tingkat kabupaten. Terima kasih Bapak. Terakhir kami ingin dialih sekali lagi Bapak jika diperkenankan untuk mengapresiasi Bapak sekalian. Silakan berdiri Bapak Ibu. PA Salatiga. Siap, melayani, akuntabel, respect, transparan. Korupsi? No. Integritas? Yes. TDA? Pasti bisa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.